Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi analisis biaya mengenai proses akuntansi melalui perkiraan, menghitung ledger, dan juga neraca. Nah, yang pertama yang harus teman-teman ketahui itu adalah kalian harus mengetahui hal tersebut, kelima hal tersebut agar bisa memperkirakan perhitungan ke dalam tabel berikut. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu jika biaya bertambah itu masuknya ke debit, dan jika biaya berkurang itu masuknya ke kredit. Begitupun sama ada halnya dengan yang lain. Transaksi pertama itu pemilik menyetor uang tunai ke perusahaan sebesar 60 juta sebagai modal awal. Nah, karena di sini itu menyetor uang secara tunai dan juga untuk modal awal, otomatis kas debit, kas bertambah itu menjadi debit, dan juga modal bertambah itu menjadi kredit nih. Kalian perhatiin ini. Jadi kas dimasukkan ke dalam debit di sebelah sisi kiri, sedangkan modal bertambah itu dimasukkan ke kredit di sisi sebelah sini. Modal. Oke, transaksi kedua ada di tanggal 2 Oktober. Dibeli peralatan kantor secara tunai sebesar 12 juta. Nah, peralatan itu kan masuknya ke dalam harta, jadi jika harta bertambah, otomatis ditaruhnya di debit sebagai peralatan. Karena dia membeli peralatan, otomatis hartanya itu berkurang. Harta berkurang itu adalah kredit. Di sini kasnya berkurang karena dia dibeli untuk peralatan. Nah, dia beli peralatannya sebesar 12 juta, kita masukkan ke debit. Lalu kasnya di kredit, dia mengeluarkan uang sebesar 12 juta. Transaksi ketiga itu ada di 3 Oktober, bayar sewa kantor untuk 1 bulan sebesar 4 juta. Nah, biaya sewa. Biaya itu jika bertambah itu debit. Jadi kita masukkan biaya sewa di sebelah kiri pojok atau debit. Otomatis kas jadi berkurang lagi. Harta berkurang itu masuknya ke kredit. Karena kan dia punya modal nih 60 juta, lalu dia dikurangi untuk membeli peralatan dan juga dikurangi untuk membeli biaya sewa. Selanjutnya, transaksi keempat itu ada di tanggal 5 Oktober, yaitu dibeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 3 juta. Nah, teman-teman perlu diingat bahwa perlengkapan itu masuknya adalah ke dalam biaya. Jadi jika biaya bertambah itu debit. Di sini bisa menulis biaya perlengkapan. Lalu, karena dia membelinya secara kredit, otomatis dia masuknya ke dalam utang. Dia berhutang gitu. Nah, utang bertambah itu masuknya kredit. Jadi disimpan di sini sebagai utang. Oke, transaksi kelima itu ada di tanggal 7 Oktober. Diterima pendapatan jasa secara tunai sebesar 10 juta. Nah, jika pendapatan bertambah itu masuknya ke kredit dan harta bertambah masuknya ke debit. Jadi, kita simpan kas di sebelah kiri pojok dan pendapatan di sini sebagai kredit. 10 juta. Transaksi ke-6 itu ada di tanggal 9 Oktober, diterima pendapatan jasa secara kredit. Pendapatan bertambah itu masuknya ke dalam kredit, dan piutang bertambah itu dimasukkannya ke dalam debit. Nah, piutang itu ada di dalam kriteria pendapatan. Jadi, jika pendapatan berkurang, itu masuknya ke dalam debit. Jadi bedanya piutang dan utang itu, jika utang itu adalah kita mengutang kepada pihak luar. Namun jika piutang itu adalah pihak luar yang mengutang kepada perusahaan kita, seperti itu. Jadi pihak luar itu ingin mendapatkan jasa kita tapi membayarnya tuh nanti gitu, bisa ada di dalam debit. Dan pendapatan bertambah itu masuk ke dalam golongan kredit. Jadi sebesar 6 juta. Transaksi selanjutnya 12 Oktober, dibayar biaya listrik dan air. Nah, berarti biaya bertambah itu debit. Kita tulis di sini biaya listrik air. Lalu kas berkurang itu kredit. Kenapa kas berkurang? Karena kan dia mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar biaya listrik dan air, otomatis hartanya itu berkurang sebesar 900.000.
Transaksi selanjutnya 14 Oktober dibayar utang kepada toko abadi sebesar 1.500.000. Nah, tadi tuh di transaksi 5 Oktober kita berhutang nih ke pihak luar. Lalu hutangnya kita bayar ke pihak luar tersebut. Jadi otomatis utang kita itu jadi berkurang. Utang berkurang itu debit. Kita masukin utang ke debit. Dan harta berkurang itu kredit. Kenapa harta berkurang? Karena dia membayar hutang. Kita membayar hutang, otomatis hartanya berkurang sebesar 1.500.000. Transaksi selanjutnya tanggal 17 Oktober diterima pembayaran sebesar 4 juta atas piutang jasa. Nah, tadi tuh ada yang mengutang nih ke kita, dan sekarang di transaksi tanggal 17 Oktober dia membayar hutang kepada kita. Otomatis kas kita itu bertambah. Kas bertambah itu debit. Lalu pendapatan kita juga bertambah. Pendapatan bertambah menjadi kredit. Sebesar 4 juta. Transaksi selanjutnya itu 20 Oktober diterima pendapatan jasa gabungan sebesar 8 juta dengan rincian 5 juta tunai dan 3 juta kredit. Jadi ada yang ingin menggunakan jasa kita, tapi bayar tunainya itu 5 juta terlebih dahulu dan sisanya kredit. Perlu digarisbawahi bahwasanya tunai itu berarti dia membayarnya secara harta atau kas gitu. Jadi kas bertambah. Kas bertambah itu debit. Tadi dia bayar tunainya itu kan 5 juta ya. Kita masukkan 5 juta. Lalu piutang. Piutang itu artinya pihak eksternal mengutang ke kita. Nah, piutang. Piutangnya tuh dia membayar secara kreditnya itu sejumlah 3 juta. Lalu kita masukkan pendapatan bertambah. Pendapatan bertambah itu kredit. Kita masukkan ke kredit. Kenapa ada pendapatan? Karena meskipun pihak eksternal itu mengutang ke kita sebesar 3 juta dan cashnya 5 juta, tetap pendapatan keseluruhannya itu harus tetap kita hitung. Pendapatan keseluruhannya itu adalah 8 juta. Jadi dimasukkan ke dalam kredit. Karena pendapatan bertambah, dia masuknya kredit. Pokoknya teman-teman perlu perhatikan bahwa sisi kiri dan kanan itu harus seimbang dan sama nanti agar balance. Transaksi selanjutnya ada di tanggal 25 Oktober. PT Sejahtera membayar sebesar 2 juta sebagai pelunasan utang usaha. Nah, tadi tuh utangnya tuh masih ada sisa nih. Jadi pihak eksternal itu membayar utangnya kepada kita sebesar 2 juta. Otomatis harta bertambah itu debit dan pendapatan kita bertambah itu kredit sebesar 2 juta. Transaksi terakhir itu 31 Oktober dibayar gaji karyawan sebesar 5 juta dan pemilik menarik uang pribadi sebesar 2.500.000. Nah, biaya karyawan itu masuknya ke dalam kriteria biaya. Biaya bertambah itu masuknya kredit. Jadi kita masukkan ke dalam debit. Live masuk ke dalam debit. Nah, biaya karyawannya itu sebesar 5 juta. Dengan Thrive-nya itu dia mengambil uangnya itu 2.500.000. Nah, lalu ini tuh perlu diakumulasikan agar bisa seimbang dengan yang di sebelah kredit. Selanjutnya kas ada di kredit. Kenapa ada di kredit? Karena hartanya itu berkurang. Hartanya berkurang untuk membayar karyawan dan mengambil uang untuk kepentingan pribadi. Jadi kasnya itu adalah total dari biaya karyawan dan Thrive atau pengeluaran yang sudah dikeluarkan perusahaan tersebut sebesar 7.500.000. Lalu kita totalkan semuanya, yang debit itu totalnya 118.900.000. Oke. Next, selanjutnya di sini kita akan membuat ledger. Oke teman-teman, tadi sudah menghitung perkiraan, lanjut kita ke ledger. Nah, di ledger ini tuh kita harus mengelompokkan berdasarkan hasil yang sudah kita kerjakan di bagian sini. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah ledger kas. Jadi ledger kas ini kita mengelompokkan semua kas dimasukkan ke dalam sini. Jadi hanya kas aja. Oke. Kita lihat di transaksi pertama di tanggal 1 Oktober itu ada kas di debit.
Kita masukkan di sini tanggal 1 ada kas di debit sebesar 60 juta. Kita masukkan ke dalam debit 60 juta dan masukkan ke sini juga 60 juta. Oke, sekarang kita lihat transaksi kedua ada kas atau tidak. Ada ya, kas di kredit. Kita masukkan transaksi tanggal 2 Oktober, kasnya di kredit sebesar 12 juta. Dan sini kita kurangi 60 dikurang 12, ini adalah 48 juta. Kenapa dikurang? Karena dia punya saldo nih 60 juta, terus di kredit atau menghutang sebesar 12 juta. Alhasil dibayar nih 12 jutanya dan berkurang jadi 48 juta. Oke, kita lihat di transaksi ketiga ini ada kas juga sebesar 4 juta di kredit. Kita masukkan tanggal 3 di kredit sebesar 4 juta. Kita masukkan, kurangi lagi jadi 44 juta. Oke. Sekarang kita lihat di transaksi selanjutnya ada kas lagi. Ini kita coret aja teman-teman kalau udah, biar nggak ribet aja dan nggak pusing. Oke, di transaksi kelima ini nggak ada kas ya. Transaksi tanggal 7 ada kas di debit sebesar 10 juta. Kita masukkan transaksi di tanggal 7 debit sebesar 10 juta. Otomatis jadinya bertambah ya. Kalau debit itu jadinya 54 juta. Selanjutnya transaksi di sini nggak ada kas. Nah, di tanggal 12 ada kas secara kredit 900.000. Kita coret aja. Nah, kita tanggal 12 itu kredit 900.000. Nanti kita kurang aja langsung menjadi 53 juta 100. Ya, 54 dikurang 900. Next, transaksi selanjutnya di tanggal 14 ada juga kas tapi kredit juga. Kreditnya sebesar 1.500.000. Berarti kita masukkan ke sini 1.500.000. 53.100 dikurang 1.500.000 menjadi 51.600 dikurang ya. Selanjutnya kita lihat di transaksi ke-17 ada kas secara debit sebesar 4 juta. Kita masukkan di tanggal 17 kas secara debit sebesar 4 juta. Kita tambahin jadi 55.600. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi tanggal 20 ada kas secara debit sebesar 5 juta. Tanggal 20 debit 5 juta, kita ditambah jadi 60.600. Nah, di tanggal 25 ada lagi nih kas 2 juta di debit. Kita tambah jadi 62.600. Oke, ini di terakhir 31 Oktober ada kas juga tapi kredit sebesar 7.500. Jadi di sini tanggal 31 secara kredit 7.500 dikurang 62.600 dikurang 7.500 itu jadinya 55.100.000. Ini adalah hasil akhir untuk ledger di kas. Selanjutnya ledger pendapatan. Sekarang kita mengelompokkan pendapatan ya. Kita lihat di transaksi pertama, kedua, ketiga nggak ada pendapatan. Ini ada pendapatan di tanggal 7 Oktober secara kredit dengan jumlahnya itu 10 juta. Di tanggal 7 kita masukkan tanggal 7 secara kredit 10 juta. Di tanggal 8 juga ada pendapatan secara kredit sebesar 6 juta. Kita masukkan tanggal 9 Oktober secara kredit sebesar 6 juta. Jadinya di sini tambah 16 juta. Oke. Nah, ini kenapa ditambah, kenapa nggak dikurang? Karena ini tuh dia sama-sama kredit. Dan tanggal 12 nggak ada, 14 nggak ada, di tanggal 17 ada pendapatan sama di kredit juga sebesar 4 juta. Kita tulis di tanggal 17 ada pendapat kredit sebesar 4 juta.
jadinya berapa? 20 juta. Ini ada juga nih di tanggal 20 sebesar 8 juta. Kita masukin 20 Oktober sebesar kredit sebesar 8 juta, jadinya 28 juta. Tanggal 25 juga ada nih pendapatan sebesar 2 juta, kita masukin juga. Tanggal 25 Oktober pendapatan kredit 2 juta, jadinya 30 juta. Oke, ini hasil akhir dari pendapatan sebesar 30 juta. Yang mengelompokkan ledger biaya. Sebenarnya teman-teman mau mengelompokkan apa dulu itu terserah teman-teman. Yang penting semuanya itu dibikin ledger tiap transaksinya gitu. Di transaksi pertama, kedua nggak ada biaya nih. Di transaksi ketiga, 3 Oktober itu ada biaya sewa sebesar 4 juta di debit. Kita coret dulu. 4 juta di debit tanggal 3. Kita masukin 3 Oktober biaya sewa sebesar 4 juta. Lalu kita masukin ke sini. Tanggal 5 ada juga nih biaya perlengkapan sebesar 3 juta. Kita masukin tanggal 5 secara debit sama 3 juta, jadinya 7 juta. Ada nih di tanggal 12 ada biaya listrik dan air sebesar 900.000. Kita masukkan ke dalam debit sama 12 Oktober 900.000 di debit, kita tambah jadi 7.900.000. Ada 30 nih, ada untuk biaya karyawan sebesar 5 juta. Coret dulu di debit ya ini. Kita masukkan biaya karyawan di tanggal 25 di tanggal 31. Biaya karyawan debit sebesar 5 juta. Kita masukkan jadinya 7.900.000 ditambah 5 juta jadinya 12.900.000. Ini hasil akhir dari ledger biaya. Selanjutnya ledger peralatan. Kita lihat di transaksi sini. Peralatan itu hanya dilihat hanya satu ya, ada di tanggal 2 Oktober aja di debit. Kita coret sebesar 12 juta. Jadi langsung aja dimasukin di sini tanggal 2 Oktober di debit sebesar 12 juta. Ini hasil akhir ledger peralatan itu ada di debit sebesar 12 juta. Terus selanjutnya bikin tabel untuk ledger modal, utang, piutang, dan Stripe. Teman-teman juga sama mengelompokkan di sini. Kita lihat per transaksinya. Kita lihat modal itu hanya satu ya di awal doang. Coret sebesar 60 juta di kredit tanggal 1. Sebesar 60 juta di kredit. Jadi saldo akhir dari modal itu 60 juta. Selanjutnya utang. Utang itu kita lihat ada di tanggal 5 kredit dan 14 debit. Secara kredit 3 juta kita masukin ke kredit. Nah, lalu di tanggal 14 itu secara debit sebesar 1.500.000. Tapi ini tuh kalau teman-teman lihat ini nggak menutupi hutangnya teman-teman. Dia punya utang 3 juta tapi masih dibayar 1.500.000. Jadi masih ada sisa hutang nih 1.500.000. Makanya nggak ditaruh di sini tapi ditaruhnya di sini karena dia masih punya hutang 1.500.000 lagi. Kecuali kalau misalkan debitnya itu melebihi dari angka kredit misalkan 4.500.000. Berarti 4.500.000 dikurang 3 juta itu dia ada sisa 1.500.000 bisa nih ditaruh di debit. Tapi karena masih ada sisa hutang atau belum menutupi hutangnya ini, jadi dia 1.500.000-nya dimasukkan ke kredit. Ini ada piutang. Kita lihat nih piutang. Sini nggak ada piutang. Nah, ada nih di tanggal 9 Oktober 6 juta. Lalu di tanggal 20 sebesar 3 juta ya ini. 3 juta. Dua-duanya utang itu ada di debit ya. Ada 6 juta di tanggal 9 dan 3 juta di tanggal 20. Kita masukkan di sini 6 juta ditambah 3 juta jadi 9 juta. Ini hasil akhir dari ledger piutang. Frap itu biasanya di sini nih, di transaksi terakhir. 2.500.000 di debit. Kita masukkan di sini di tanggal 31 Oktober debit sebesar 2.500.000. Hasil akhirnya pun sama ya karena transaksinya hanya ada satu. Oke, dari hasil ledger yang udah kalian pisahkan atau kelompokkan, kalian masukkan ke dalam neraca. Pertama kita ada ledger kas. Tulis dulu ya.
ledger kas, ledger pendapatan, terus ledger biaya, peralatan, modal, utang, piutang, dan flight itu kita masukkan dulu ke dalam keterangan. Pengelompokan ini kita lihat kas itu saldo terakhirnya ada di debit atau kredit. Kita lihat ke sini. Nah, kas itu saldo akhirnya ada di debit dengan jumlah 55.100. Kita masukkan nih ke debit dengan jumlah yang tadi sudah kita hitung. Nah, pendapatan itu ternyata masuknya di saldo akhir kredit sebesar 30 juta. Jadi teman-teman masukkan bagian pendapatan ini ke kredit sebesar 30 juta. Hasil perhitungan ledger ke dalam neraca, kalian teman-teman bisa langsung jumlahkan debit dan kreditnya itu berapa. Nah, di sini penjumlahan dari debitnya itu kita totalkan hasilnya 91.500.000. Oke. Kita tambahkan juga yang kreditnya 30, 90, 91.500.000. Oke. Jadi hasilnya itu balance ya teman-teman, hasil akhir dari neraca saldonya.